Oke, sekarang sudah profit sekitar 50 pips dari yang tertinggi. Sekarang saya akan take profit dulu ya teman-teman ya. Hari ini saya akan trade di gold teman-teman. Oke, jika melihat di time D1 menggunakan Fibonacci retracement ya, cara menariknya angka 0. Kita melihat pergerakan ini ya, bukan mencari pullback teman-teman. Oke, kita lihat sekarang harga sudah memasuki zona 434 teman-teman ya. Kemudian selain itu harga Fibo ini sama level dengan harga zona SND yang ada di sini teman-teman. Oke, coba kita melihat ya teman-teman ya. Lihat, kita di sini punya zona ya. Zona ini belum bisa ditembus ya. Zona yang ini belum bisa ditembus. Nah, di mana zona ini adalah sama level dengan zona yang ada di sampingnya ya. Bahkan kalau kita misalkan melihat sama level dengan ini ya teman-teman ya, resisten ya yang ada di daerah sini tuh. Ini berarti zona ini cukup kuat teman-teman. Tapi kalau kita melihat ini adalah time frame D1 ya, kita bisa mencari di H4 ya untuk entry H4 atau H1. Jika kita melihat di H1 sekarang harga belum break ya teman, masih tren bullish ya teman-teman ya. Tren masih bullish di H1. Tapi kalau misalkan kita melihat di H3 ya, kita bisa melihat harga di sini itu tidak bisa melanjutkan untuk tren ke atas ya teman-teman ya. Maka akhirnya dia terpantulkan. Kemudian kalau kita melihat di sini sudah terjadi engulfing ya. 1, kemudian 2, kemudian yang terakhir ini 3 berjalan ya. Nah, tapi kalau kita misalkan melihat di M30, zona ini cukup luas ya, dari 75 ke 79. Nah, maka dari itu kita bisa ganti ke time frame yang lebih rendah teman-teman. Oke, kita perkecil ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan time frame yang lebih rendah, daerah yang bisa kita jadikan patokan bisa di sini ya. Nah, daerah untuk kita apa namanya, SND terdekat daerah sini ya teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu rectangle zone-nya karena terlalu besar. Kemudian kita teman-teman ya, kita buat ini zona kita untuk SL cukup ini ya, cukup kecil ya, 75 ke 76. Nah, sekarang sudah break. Coba kita lihat di M5, dia belum retest ya teman-teman ya. Dia baru break tetapi belum balik lagi ke daerah sini. Makanya adalah hampir mirip dengan double top ya. Jadi tadi itu seperti ini, harga naik ya, kemudian turun, dimana harga ke atas lagi, kemudian break. Di break inilah ya, di sinilah nih teman-teman ya, di sinilah tadi saya entry-nya ya, ketika break kemudian akhirnya turun ke bawah. Nah, yang bisa diperhatikan ya, seperti itu. Dari itu saya akan ini ya, saya akan pending order di 7584 kemudian selanjutnya di 7640 kemudian untuk SL kita bisa 20 pip ya. Berarti kalau 76 berarti 78 atau 79 lah ya. Saya akan SL 30 aja ya. Berarti 7884. Kemudian yang ini juga 78
84 ya teman-teman ya. Kemudian untuk SL untuk take profit, coba kita lihat. Untuk take profit kita bisa melihat di sini ya, kemungkinan bisa di sini. Coba bentar, kita pastikan di H3. Oke, kemungkinan di daerah sini ya, karena daerah sini itu adalah daerah break ya, sebelum melanjutkan ke atas. Nah, seperti itu. Saya akan take profit di berapa nih? Saya akan take profit di 69.48. Kemudian yang satu lagi 6948 juga ya. Oke, itu saja. Sekarang sudah retest ya. Sampai jumpa di update selanjutnya teman-teman. 1 hour later. Profit ya teman-teman ya, sudah plotting profit sekitar 50 pips ya, sekitar 50 pips. Oke teman-teman, di sini dua posisi di sini sudah saya take profit duluan ya teman-teman ya, untuk mengamankan. Kemudian di sini saya tambah posisi. Kenapa? Karena kalau kita misalkan melihat di M5 ya, nah kita melihat di sini ada supply demand, kemudian di sini harga mencoba untuk naik, tetapi ternyata tidak bisa. Akhirnya harga, kalau kita perhatikan ya lebih jelas ya, di sini harga mengengulf, akhirnya turun, kemudian retest ya, mencoba naik tapi ternyata hanya sekedar retest, kemudian melanjutkan ke bawah harga ya, seperti itu. Sepertinya saya akan take profit saja teman-teman, karena bentar lagi masuk pasar Amerika ya. Sekarang saya take profit. Terus saja, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.